Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe untuk mendapatkan berita-berita menarik selanjutnya. Kasih dam. Bang, Kasih dam. Ini rekannya diajak sini, nggak baca ya? ada. Mana? Bang, panggil rekanannya. Kamu yang urus ini. Siapa? Kasih dam kalau sini aja. Siap. Panggil rekanannya. Ini harus dihalusin ini. Belum dihaji. Bukan belum, nggak dihaji. Siap, Bu. Siap. Lepas semua. Siap. Mana rekanannya? Lepas semua tuh. Tim pemeriksaan ini gimana ini? Ini saya takutkan itu. Mana? Mas. Saya ini tanya. Siap. Itu belum di ini. Nah, Kamu sangat belum. Ini udah dong. Siap. Oh, begini mana Siap, mau? izin. Ya, siap. sama ini coba kamar mandinya juga. Sayang Mas. Oh, siap, Pak. Ya, Mau habis, Pak. Siap. Izin. Bagi semua ya. Siap. Bener loh nanti. Siap, Mana kan? pasti. Sidang mana? Itu udah nanti perbaiki itu ya. Siap. Tungguin. Belum di komisi. Ya, harusnya kan siap. Kayak gini tinggal juga ini ya. Siap. Nanti tim komisi harus bantu. Sama ini juga belum nanti Mas. Iya, nanti kita ganti. Sama ini ya. Mana? Ini Mas. Betul. Siap. Ini kan jalusan ini kan. Siap. Nanti kita aci. Iya. Nanti kita aci. Catatin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin. Siap. Siap belum? Masih tropeng 1 jam. Masuk paketnya coba airnya. Beda. Siap. Air paket siapa? Air belum ada instalasi aja. Paketnya pun sumur bor, tapi tidak mencukupi. Sumur bor udah ada? Sudah. Kalau proyeknya ada sebentar ya. Hanya instalasi. Yang kemarin mau dari atas itu, yang Tidak rencana nanti ke depan dari atas. Coba nanti di ini kan. Siap. Pak Bupati itu mana? Pak Bupati. Airnya kan belum ada. Siap. Sudah tadi kemudian lebih murah nih mau narik aja. Siap, sebenarnya kita sudah siapkan, kita sudah rencananya. Izin kita coba untuk bor sesuai perencanaan awal. Izin Pak Bupati, mungkin saya sampaikan, kalau kita sudah melaksanakan geolistrik 3 dimensi di sini, tapi di sini tidak ada air, cuma kita bor. Jadi izin menyampaikan bahwa perencanaan awal kami sampaikan seperti itu. Tapi kalaupun harus bilang air, siap. Iya, narik 1 kilo cuma lebih murah itu. 1 minggu selesai. Tuh, dibantu nih. Siap, Pak. Ayo. Bu. Pelantikan Komando Distrik Militer Kodim 1430 Konawe Utara, Sulawesi Tenggara dan peresmian Gedung Kodim Konawe Utara menarik perhatian publik. Pangdam Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso mewakili Kepala Satuan Angkatan Darat Jenderal TNI Duduk Abdurrahman yang hadir melakukan peresmian dan pelantikan langsung memeriksa seluruh fasilitas bangunan. Belum saja melakukan pelantikan, Jenderal 2 bintang ini sudah langsung berkeliling memeriksa fasilitas bangunan Kodim. Alhasil, beberapa item pekerjaan didapati belum tuntas dan masih perlu penambahan, seperti drainase, lampu, dan bangunan lainnya. Kondisi itu sontak mengagetkan para tamu dan pejabat TNI yang hadir. Di tempat itu, Maijen TNI Totok Imam Santoso langsung memanggil bawahannya serta pihak kontraktor. Dirinya mengkritik beberapa fasilitas gedung Kodim yang telah dibangun, pasalnya dinilai belum maksimal dan harus ada perbaikan. Instruksi itu langsung disahuti oleh pihak kontraktor dan menyatakan siap bertanggung jawab untuk segera dilakukan perbaikan. Pelantikan siap. Pelaksanaan penerimaan jabatan.
Meninggalkan naskah berita acara pengiriman jabatan dan fakta integritas oleh Pangdam 14 Hasanuddin. Iya bagus kameranya. Berwarna merahnya bagus. Perhatikan, telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Kembali ke tempat. Demikianlah acara pelantikan jabatan Dandim 1430 Konawe Utara dimohon dengan hormat kepada Pangdam 14 Hasanuddin dan seluruh tamu undangan menuju tempat yang telah disiapkan. Setelah memeriksa fasilitas gedung Kodim Konawe Utara, Maijen TNI Totok Imam Santoso langsung memasuki lokasi acara pelantikan Komando Distrik Militer 1430 Konawe Utara. Didampingi langsung para pejabat TNI AD, Persit, Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara, Kapolres Konawe Utara, unsur pimpinan daerah perwakilan rakyat daerah, dan jajaran Porkopimda Konawe Utara. Letnan Kolonel Kap Sopian resmi dilantik sebagai Dandim 1430 Konawe Utara oleh Kepala Satuan TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, yang diwakili oleh Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Totok Imam Santoso di kantor Kodim Konawe Utara Selasa 22 November 2022. Pelantikan pimpinan Kodim Konawe Utara berjalan lancar dan sukses. Selain itu juga dilakukan peresmian dan pelantikan Koramil Wilayah Konawe Utara, penyerahan kendaraan operasional Kodim Konawe Utara, dan santunan kepada anak-anak yatim serta pesantren. 15 tahun, 10 bulan, dan 20 hari Kabupaten Konawe Utara Mekar. Yang sisa 39 hari lagi akan merayakan hari ulang tahun yang ke-16. Kodim secara resmi hari ini bisa kita saksikan peresmiannya. Artinya insya Allah pada hari ulang tahun yang ke-16 Kabupaten Konawe Utara nanti pada saat perayaannya sudah lengkap Porkopimdanya, artinya Kodimnya juga sudah berdiri sendiri. Terima kasih banyak Bapak Panglima yang alhamdulillah jauh-jauh dari Sulawesi Selatan bisa menyempatkan waktu untuk datang ke sini dalam rangka peresmian Kodim. Izin kami sampaikan bahwa seluruh pemerintah dan jajaran masyarakat Kabupaten Konawe Utara sangat menyambut baik dan sudah lama menantikan untuk peresmian Kodim ini. Karena apa, kami sadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan pelayanan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Konawe Utara yang berumur 15 tahun lebih ini membutuhkan seluruh jajaran, utamanya Kodim yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Kami bersyukur alhamdulillah hari ini bisa resmikan, dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara menyampaikan selamat kepada Bapak Letkol Sopian menjadi Komandan Kodim 1430 Kabupaten Konawe Utara, dan ini adalah Komandan Kodim yang pertama di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Mohon izin Bapak Pangdam, sekilas kita melihat lokasi kurang lebih 4 hektar, 4,6 hektar yang telah dihibahkan dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Ini juga kami perlu sampaikan bahwa pos ramil juga sudah kami bangun di Langki Kima. Mohon izin kiranya mungkin menjadi perhatian ke depan bisa ditingkatkan bahkan 2 lokasi untuk pembangunan koramil, yaitu di Kecamatan Bibirano dan Kecamatan Sawah
hari ini sudah siap lokasinya, tinggal menunggu perintah dari Panglima untuk bagaimana kita akan bangun. Juga izin Panglima, kami juga menyiapkan lokasi kurang lebih 100 hektar. Jika itu dibutuhkan untuk brigade pun, untuk wilayah Kabupaten Konawe Utara sudah kami siapkan. Karena mengingat Kabupaten Konawe Utara ini luasnya kurang lebih 5.003 km penjuru sangkar, terluas kedua di Provinsi Sulawesi Tenggara setelah Kabupaten Konawe Utara. Kami perlu sampaikan bahwa Konawe Utara ini berada pas perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Di sini juga sudah diusulkan 3 proyek strategis nasional oleh Bapak Menteri Perindustrian. Kemarin Bapak Wakil Presiden baru saja meletakkan batu pertama untuk pembangunan kawasan industri dengan komoditas utama yaitu nikel serta pertanian. Maka dipandang perlu mungkin perhatian, kiranya brigade juga adalah bagian, karena ini mengingat daerah perbatasan. Jika dipertimbangkan untuk Konawe Utara siap untuk mendukung sepenuhnya Bapak Panglima Kodam. Mendukung juga dalam rangka mempercepat investasi, bahwa di Kabupaten Konawe Utara kurang lebih ada 129 IUP yang bergerak khususnya di pertambangan, yang kemudian kita rencanakan untuk pembangunan smelter kawasan industri. Maka untuk mempercepat itu, mohon izin Panglima, kami ingin menyampaikan bahwa kami juga sudah siapkan untuk satu lokasi yang kami peruntukkan, yaitu penerbangan antar angkatan darat. Karena kami pikir ini belum ada di luar daripada Pulau Jawa, maka untuk Indonesia Timur perlu dipertimbangkan, karena ini juga akan mendukung daripada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Konawe Utara. Jika sudah kita resmikan nanti pembangunan pabriknya, artinya apa? Dengan intensitas yang tinggi pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, maka dipandang perlu kalau ini yang kemudian kita siapkan satu lapangan udara yang untuk angkatan darat, maka bisa kita sandingkan dengan sipil yang ada di Kabupaten Konawe Utara, otomatis akan mempercepat laju pertumbuhan di Kabupaten Konawe Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya. Terima kasih Bapak Panglima Kodam. Hari ini alhamdulillah sudah berada di tempat ini. Saya bersama seluruh jajaran menyatakan siap mendukung sepenuhnya operasional dan pelaksanaan daripada Kodim dan bekerja sama dengan Bapak Pemdan Kodim yang ada di Kabupaten Konawe Utara, dan menunggu petunjuk selanjutnya pada acara ini. Kami sudah berbuat semaksimal mungkin. Mohon izin Jenderal jika masih ada kekurangan yang terdapat. Sekali lagi, saya yang bertanggung jawab dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ini yang dapat kami sampaikan. Sebetulnya Persmen Kodim ini merupakan bagian dari Renstra Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat setelah melihat beberapa kemungkinan potensi ancaman yang timbul, kemudian luas wilayah, kemudian tuntutan yang dihadapi, membuat rencana strategis, tapi secara bertahap, tidak bisa langsung semuanya selesai. Nah, sebetulnya bukan tahun ini sudah Renstra tahun 2020 kemarin selesai, tapi karena masih belum lengkap, baru dilengkapi 2022. Jadi ada peresmian, salah satunya 7 komando distrik militer, salah satunya berada di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Tentunya ini di samping usul dari pemerintahan daerah, di samping ada kemudahan dari pemerintah daerah, ini juga ada pertimbangan strategis dari kita, dari faktor potensi ancaman, kemudian tadi sumber daya alam yang cukup maksimal di sini, kemudian juga demografi dan pemerintahan daerah. Tadi beliau menyampaikan luasnya 5.000 sekian kilometer persegi ya. Kemudian hanya ada Koramil. Kemudian kecamatannya kalau tidak salah ada 13 kecamatan, juga hanya Koramil. Dan kalau misalnya pergi ke Kolaka, kodimnya Kolaka kodimnya. Konawe nggak ada juga ya, kodimnya mana ini sebelumnya? Kendari sini berapa jam ini? Kendari sini. Pokoknya naik pesawat tadi malam kita. Jadi Kendari sini 3 jam cukup jauh juga. Jadi untuk efektivitas, efisiensi, komunikasi, koordinasi dan integrasi dalam pembangunan atau dalam sistem pemerintahan daerah sangat kurang efektif. Yaitu Angkatan Darat mempertimbangkan dibentuklah Kodim di sini. Tapi poinnya sebetulnya karena Pak Bupati menyiapkan lahan.
Dan lahan itu sudah masuk IKN kita Pak, cuma sertifikatnya mohon dibantu dipercepat. Dan juga terima kasih Pak Bupati tadi menyampaikan ada lahan baru lagi nanti rencana untuk Koramil, 2 Koramil, bahkan untuk Subdenpom, dan untuk Brigade. Alhamdulillah. Dan tadi juga ada bisik-bisik tetangga ke saya, Pak Lima, mobil aman. Oh siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya memang itulah budaya kita, saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, dan saling berkoordinasi pembangunan dan pembangunan. Jadi sekali lagi Pak Bupati beserta seluruh jajaran, terima kasih banyak atas semua yang diberikan atau yang dibantukan kepada kita. Tentunya nanti akan saya sampaikan pada pimpinan. Beriring doa mudah-mudahan Bapak dan Bupati rukun-rukun sampai selesai. Kemudian apa yang diinginkan ke depan akan terkabul. Ini didengarkan dari Mbah Penunggu belakang itu Pak. Karena kalau kita itu tidak pernah mempersulit orang lain, kita mempermudah orang lain, kita memaafkan orang lain, itu berkahnya sebenarnya dari kita. Bukan kita rendah, tapi justru derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Jadi Pak Bupati nggak usah balas dendam ya, nggak apa-apa. Aman. Ini Pak Bupati ini preman zaman dulu nih. Tadi tidak masa preman zaman dulu. Demo 98 itu awalnya dari sini, dari Umi beliau tokohnya. Rambutnya gondrong gini. Rambutnya segini Pak. Rambutnya panjang gondrong Bupati dulu. Tapi karena udah insaf, sudah kembali ke jalan yang benar. Sekarang sudah sholatnya rajin. Terima kasih. Dan pada undangan yang hadir di sini, yang jauh-jauh dari Kendari sama dengan saya, terima kasih banyak. Salam hormat untuk Pak Kapolda, Pak Gubernur, Pak Gajati. Salam hormat semua. Mudah-mudahan hari ini berkah untuk kita, berkah untuk Pemkab Konawe Utara, berkah untuk NKRI yang kita cintai bersama. Dan saya juga mohon maaf Pak apabila selama di sini merepotkan Pemda. Saya yakin ini pasti Pemda semua yang bayari, saya udah tahu. Karena Kodim belum ada anggarannya. Dan nanti kalau ada kurang dikit-dikit, ya silakanlah Pak Danrem, Pak Bupati, Dandim dikomunikasikan. Jangan sampai yang sini tinggi bagus, yang sini jelek, gembel. Gak enak beda terlalu tinggi. Karena pemerintah sudah mencanangkan jangan terjadi disparitas yang terlalu mencolok di kehidupan. Konawe Utara, tim Indosultra melaporkan.